Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vilda Feranita dengan NIM 2104010037 selaku moderator dan sekaligus pemateri dalam diskusi materi masyarakat madani. Adapun anggota kelompok saya adalah Rindi, Fatul Mujahid, Pasha Orlanda, Sarmila, Rusnawati, Nuraini Kapak, dan Ahmad Arya. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi dengan NIM 2104010033 dari Prodi Ekis kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat madani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu untuk keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli, yang pertama itu menurut Hefner, masyarakat yang madani adalah sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain dan juga lebih heterogen. Yang kedua, menurut Hal, masyarakat yang madani adalah kelompok masyarakat atau komunitas yang memegang teguh pada peradaban dan juga kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, menurut Munawir, kata madani berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata madana yang artinya mendiami, membangun atau tinggal. Melalui asal kata tersebut, maka masyarakat madani adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal membangun wilayah perkotaan. Mereka kemudian dikenal memiliki peradaban yang tinggi dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Mujahid dengan NIM 2104010034. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri masyarakat madani. Setelah kita memahami beberapa pengertian, adapun selanjutnya kita akan memahami mengenai beberapa ciri-ciri masyarakat madani yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai keadaban. Masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai serta norma serta hukum yang mereka topang. Semua itu mereka pegang dengan ilmu, iman, dan teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku, mulai dari nilai, hukum, norma, dan lainnya. Yang kedua adalah mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki keadaban yang baik serta bertata krama kepada sesama manusia serta Tuhannya. Yang ketiga adalah memprioritaskan kesederajatan serta transparansi, yaitu masyarakat madani menilai bahwa status mereka itu semuanya sama, entah mereka perempuan ataupun laki-laki. Keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan akan adanya hal-hal yang harus ditutupi. Yang keempat adalah ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut dengan free public sphere. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat dan juga bekerja sama, menyampaikan pendapat yang berbeda dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Yang kelima adalah supremasi hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum, yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Hal ini bisa terjadi apabila sebuah negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
Perlu digarisbawahi bahwa keadilan yang dimaksud dapat terwujud jika hukum yang ada diberlakukan secara netral. Itu artinya tidak ada pengecualian untuk mendapatkan suatu kebenaran atas nama hukum. Yang keenam adalah keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut dengan social justice adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan negara itu sendiri, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Yang ketujuh adalah partisipasi sosial untuk menjalin hubungan serta kerjasama antara kelompok maupun individu. Kita perlu berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Hal tersebut dapat terjadi jika ada nuansa yang bisa membuat hak serta kewajiban individu terjaga dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Orlanda dengan NIM 2104010035, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik masyarakat madani. Merujuk pada Bahmuller 1997, ada beberapa karakteristik masyarakat madani, antara lain yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, terhambatnya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safmila dengan NIM 2104010036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, paradigma dan praktek masyarakat madani di Indonesia. Dalam kultur masyarakat Indonesia, kita mengetahui bahwa ada banyak sekali perbedaan nilai dan norma yang terdapat di dalamnya. Lewat budayanya itulah masyarakat memandang fenomena yang terjadi di Indonesia ini dan mereka merespon dengan perilaku yang sangat beragam, sehingga hal ini menjadi dasar susahnya untuk memberi pemahaman dengan satu cara. Nah, yang kedua, hambatan penerapan masyarakat madani di Indonesia. Hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani adalah kebodohan. Kebodohan dalam hal ini mencakup seluruh unsur kehidupan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filda Feranita dengan NIM 2104010037 akan memaparkan materi kelima, yaitu kontradiksi prinsip madani dengan penerapan politik ekonomi serta hukum di Indonesia. Prinsip masyarakat madani pada kenyataannya sangat bertolak belakang dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Beberapa aspeknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek politik. Kita melihat kondisi politik Indonesia yang sangat memalukan. Terlihat perebutan kekuasaan yang mencolok, di mana partai-partai politik menunjukkan kefanatikannya terhadap kelompoknya, saling menjatuhkan, mementingkan keuntungan partai bukan rakyat, seolah-olah merebut kue yang lunak hingga ia hancur. Begitulah keadaan Indonesia. Orang-orang yang berkedudukan saling memperebutkan kekuasaan serta saling menjatuhkan yang menyebabkan kehancuran. Tidak sesuai sekali dengan konsep madani yang menanamkan nilai kebersamaan. Yang kedua, ekonomi dalam konsep masyarakat madani. Segala tindakan ekonomi haruslah menguntungkan semua pihak. Tapi lihatlah keadaan ekonomi di Indonesia sekarang. Betapa menyedihkan praktek kapitalis merajalela, yang miskin makin miskin, yang kaya makin rakus.
Banyaknya pelaku ekonomi yang tidak memperdulikan halal haramnya suatu tindakan, ideologi materialis telah menjadi ciri khas yang sangat nampak jelas dalam praktik ekonomi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untung baru memberi manfaat, bukan memberi manfaat baru untung. Yang terakhir, hukum. Ingin menangis rasanya melihat ketidakadilan yang dipertontonkan oleh para pejuang-pejuang kebobrokan bangsa kita. Sudikah kita diperlakukan tak wajar dalam proses hukum, sedang ada orang yang lebih hebat kesalahannya diperlakukan dengan hormat? Adakah pemerintah yang setia bersahaja demi bangsa? Adakah pemerintah yang setia berjuang demi rakyatnya? Adakah pemerintah yang rela berkorban demi keadilan? Jawabannya adalah tidak, kecuali hanya 5%. Namun dia ditampakkan seolah 100% dengan permainan busuk yang dimaknakan agung dengan kata dari rakyat untuk rakyat. Kata-kata tersebut hanya berlaku untuk penderitaan rakyat, atau dengan kata lain, rakyat yang menderita adalah untuk rakyat, dan rakyat yang menderita kedudukan itulah perhatianku. Bolehkah kita mengatakan itu madani? Tidak, itu adalah edani dengan bungkus kualitas tinggi. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati dengan NIM 2104010038 akan melanjutkan materi kami, yaitu tujuan masyarakat madani. Adanya kelompok masyarakat yang membangun kelompok madani tentunya bukan tanpa alasan. Pembentukan masyarakat yang madani diketahui memiliki banyak sekali tujuan. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu setiap individu di dalam kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun seluruh keluarganya. Yang kedua, membangun sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan. Yang ketiga, adanya jaminan masyarakat tetap aman dan nyaman dalam berkomunikasi, sehingga bisa saling bersikap terbuka dan saling percaya. Yang keempat, menghilangkan diskriminasi dan kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat sehingga semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kelima, memberikan hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Yang keenam, menumbuhkan persatuan kelompok di dalam lingkungan masyarakat. Itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Kapa dengan NIM 2104010039 akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip masyarakat madani melalui buku yang berjudul Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani, menjelaskan sejumlah prinsip yang mendasari masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama, ruang publik yang bebas. Maksud dari prinsip ini adalah masyarakat ingin menciptakan kebebasan pendapat yang bisa dinikmati setiap individu. Lewat prinsip inilah setiap individu di dalam kelompok masyarakat diberi jaminan dan sarana maupun prasarana untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga pendapat ini nantinya bisa disampaikan apa adanya, didengar dan direspon juga dan dilaksanakan jika sudah disetujui semua dan sebagian besar pihak. Yang kedua, demokratis, yaitu masyarakat memiliki perilaku yang santun dan berinteraksi sosial tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya semua. Individu di dalam kelompok masyarakat kemudian dianggap sama sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi istilah ras tertentu adalah minoritas dan lainnya cenderung mayoritas. Yang ketiga, keadilan sosial, di mana ada keadilan yang merata dan dirasakan oleh individu di dalam kelompok masyarakat
kegiatan ini tentunya memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap individu. Prinsip ini dalam masyarakat yang akan memastikan setiap individu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sehingga tidak ada lagi pelaksanaan diskriminatif dan tidak ada individu yang merasa menjadi golongan mayoritas yang lemah. Yang keempat, toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat ini untuk saling menghargai, menghormati kegiatan individu lain di masyarakat. Yang kelima, pluralisme sendiri adalah sebuah paham yang mengakui adanya keberagaman dan masyarakat dalam satu kelompok masyarakat tentunya tidak ada banyak perbedaan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arya dengan NIM 2104010040. Di sini saya akan membawakan materi yang ke-8, yaitu contoh masyarakat madani. Masyarakat madani bisa dilihat dari sejumlah contoh di sekitar kita sendiri, dan jika diperhatikan akan menemukan banyak sekali. Misalnya, yang pertama, yaitu organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial masyarakat merupakan sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat sendiri tanpa ada paksaan maupun himbauan dari pemerintah. Dan yang kedua, asosiasi penerbitan. Asosiasi penerbitan merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang bergerak secara independen di bidang penerbitan. Dan yang ketiga, yaitu yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan swasta merupakan sebuah yayasan yang didirikan oleh masyarakat atas kesadaran sendiri untuk menjalankan kegiatan pendidikan swasta. Misalnya, perguruan tinggi swasta yang bernaung di bawah suatu yayasan pendidikan. Itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.